Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Universitas Bangsa dari Fakultas Teknik IT. Dengan saya sendiri pembawa acaranya adalah Sudiono. Baik, saya akan membahas masalah tentang apa itu komputerisasi akuntansi. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan komputerisasi akuntansi. Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan membahas komputerisasi akuntansi. Saya akan membahas tentang sejarah dan latar belakangnya, definisi dan manfaatnya. Sejarah dan latar belakang. Yang melatar belakangi adanya komputerisasi akuntansi itu adalah menerima informasi keuangan sangat lama. Data keuangan mudah disabotase. Sulitnya mencari data atau catatan keuangan. Kalau zaman dulu kita menggunakan pencatatan yang manual ya. Jadi benar-benar dicatat manual dan ditumpuk di rak-rak dokumen. Ketika kita mencari dokumen tersebut, itu membutuhkan waktu yang lama, itu maksudnya. Informasi keuangan sering tidak akurat. Nah, itu kalau menggunakan manual dari cara penghitungan atau membuat grafik, itu rata-rata kebanyakan tidak akurat karena namanya manusia, kadang kita menghitung suka ada yang salah. Satu lagi adalah butuh waktu lama dalam perhitungan. Nah, di sejarah dan latar belakang ini yang di belakang saya, perkembangan sejarah komputerisasi akuntansi itu diawali pertama kita tidak mengetahui dengan adanya komputer ya. Di tahun 1950 sampai dengan 1975 itu sudah mulai akuntansi sudah menggunakan komputer. Di tahun sebelumnya di 8000 sebelum Masehi itu ternyata ada bidang akuntansi. Beberapa kendalanya ya pencatatan manual tidak tertata rapi. Biasanya kalau di zaman dulu seperti itu, penyimpanan dokumen besar. Jadi penyimpanan dokumen atau catatan-catatan yang tadi akuntansi itu terlalu luas, terlalu banyak. Terus pencarian butuh waktu lama karena terlalu banyaknya dokumen. Ketika kita minta file A, kita nyarinya susah gitu. Membutuhkan manusia lebih banyak. Jadi banyak orang-orang yang terjun di dalam akuntansi itu jadi agak banyak. Ada yang menjaga data-data, ada yang bertugas untuk menghitung, ada yang tugas yang untuk yang lainnya. Di tahun 1950 itu sudah mulai menggunakan komputer. Sebelum ke 1950 saya akan menjelaskan pada tahun 1994 itu Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi. Dia yang mencetuskan nama adanya bookkeeping and double entry system. Jadi maksudnya ada debit dan kredit. Kenapa sekarang kita menggunakan debit dan kredit, yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan balance, untuk mengetahui kerugian atau labanya atau keuntungan. Nah, tahun 1930 cikal bakal komputer terjadi. Nah, di tahun 1930 dan 1494 kalau kita gabungin itu akan menjadi namanya komputerisasi akuntansi. Makanya muncullah komputerisasi akuntansi di tahun 1950 dan sampai dengan 1975. Di tahun 1950 sampai 1975 itu pencatatan masih manual ya, tapi masih menggunakan komputer, tidak menggunakan buku gitu atau kertas. Terus penyimpanan berupa file komputer. Nah, itu saya bilang tidak menggunakan kertas ya. Terus pencarian relatif lebih cepat. Jadi pencarian tinggal searching aja gitu kan. Biasanya kan kita Ctrl F ganti find, kita cari apa gitu kan, kita ketahuan di mana, atau sheet-sheetnya atau file-filenya apa saja tinggal gampang dicari. Terus membutuhkan manusia tidak banyak. Jadi dengan satu komputer bisa mewakili penyimpanan, terus perhitungan, terus neraca rugi raba. Terus di tahun 1990 sudah datang tuh namanya aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk akuntansi. Ya banyak sih, seperti Accurate, terus Easy5, banyak lah pokoknya ya ada. Nah, di situ di tahun 1990 itu pencatatan sudah otomatis ya. Jadi dengan kita memesan barang otomatis sudah masuk ke data gitu. Jadi otomatis tidak usah diinput lagi juga udah ini. Karena pas saat kita memesan dia sudah input. Terus penyimpanan berupa file komputer. Nah, penyimpanan berupa file komputer, terus pencarian data semakin cepat. Jadi lebih cepat lagi untuk pencarian data dan membutuhkan manusia lebih sedikit karena dengan adanya aplikasi itu merge atau menggabungkan beberapa langkah-langkah menjadi satu di dalam aplikasi itu, jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Definisi yang ada di belakang ini saya, secara umum suatu teknologi komputer yang dipakai untuk mengolah data akuntansi melalui sebuah aplikasi. Nah, itu yang saya bilang. Jadi antara ilmu akuntansi dan memanfaatkan teknologi komputer. Jadi mengapa muncul namanya komputerisasi dan akuntansi. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasinya ya, akuntansi yang berbasis komputer, yaitu kayak Crescent, Accurate, Cash System Indonesia, ERP, Mayo, Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel dia agak sedikit manual ya. Easy Accounting, Payroll, Simple Accounting, Zahir, Cash Register, Net Ledger, Ledger Plus, Easy5. Saya pernah dulu pakai menggunakan Easy5 dan lain-lain. Terus di bidang pekerjaannya nih,
untuk seorang menjadi akuntansi itu banyak sebetulnya. Ada accounting clerk, accounting receptionist, financial clerk, system analyst, lecturer, project team leader, financial evaluator, dan lain-lain. Nah, manfaat komputerisasi dan akuntansi itu ada banyak. Pertama, akses data lebih mudah, tingkat akurasi tinggi, efisiensi tinggi, kecepatan lebih efektif, lebih aman, otomatisasi, yaitu saya bilang. Jadi otomatis ketika kita membeli sesuatu, nah barang yang kita ketik untuk membeli sesuatu itu udah otomatis masuk ke data dan sudah otomatis sudah diperhitungkan, lebih aman. Jadi tidak ada namanya sabotase ya, kecuali ada hacker atau cracker, itu itu lain hal lagi. Kita harus tinggal meningkatkan firewallnya atau sistemnya. Nah, otomatisasi terus hemat biaya. Dengan adanya aplikasi itu, dengan adanya komputer, kita mengurangi penggunaan manusia. Jadi penggunaan manusia itu lebih sedikit. Perusahaannya itu suatu suatu keuntungan karena pengeluarannya tidak begitu banyak. Visual menarik. Jadi kita nggak bosan. Kalau di tahun 1950 mungkin kita mengerjakannya atau melakukannya agak bosan ya, karena apalagi kita menggunakan Excel. Nah, itu menggunakan Excel itu kita tahu sendiri, kotak-kotak kayak gitu kan kita puyeng mata kita. Udah gitu udah kotak-kotak terus banyak angkanya. Nah, itu yang kita biasanya kita menjadi bosan. Kalau dengan aplikasi dengan visual yang menarik, jadi kita lebih asik untuk mengerjakannya, apalagi kita hobi dalam hitung-menghitung. Kesimpulannya, komputerisasi akuntansi itu pertama, komputerisasi akuntansi adalah gabungan antara ilmu akuntansi. Jadi ilmu akuntansi dengan memanfaatkan teknologi komputer dengan tujuan mempermudah pekerjaan seseorang akuntansi dalam pencatatan keuangan, baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti perusahaan. Kalau skala kecil seperti ya toko-toko, ada aplikasinya. Jadi ada aplikasi toko, banyak lah ya. Apalagi zaman sekarang pakai handphone pun sudah oke ya. Nah, terus yang kedua itu bidang pekerjaan di bagian akuntansi banyak sekali, karena hampir setiap perusahaan ada namanya pencatatan keuangan atau akuntansi. Tahu sendiri, dari yang kecil perusahaannya seperti toko sampai yang besar itu ada yang namanya akuntansi. Ada perhitungan keuangan, pengeluaran, pemasukan. Nah, itu pasti ada. Aplikasi untuk keuangan sudah banyak dan lebih efisien sehingga memudahkan akuntansi dalam menganalisa keuangan. Jadi seorang akuntan itu akan mudah untuk mengerjakannya. Jadi tidak perlu lagi repot-repot mencatat, mendokumentasi dan itu ada aplikasi yang sudah terintegrate gitu. Jadi udah otomatis tersimpan dan filenya akan aman di servernya gitu. Jadi kita tidak usah takut lagi. Nah, ini sedikit tentang komputerisasi dan akuntansi. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.